Yang dibakar itu adalah target. Target ya. Oke. Target. Selanjutnya. Dan ini ceker ayam karena ada orang yang mengejar terus, maka akan saya lumpuhkan. Gram aja sih, Ki. Gram. Terima kasih saya. Cuman susah saya luapkan ini. Bismillah. Salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Halo penikmat ganjil misteri. Wow, sekarang masih bersama aku Anggi Tampu Bolon yang akan menemani teman-teman penikmat ganjil misteri dimanapun kalian berada. Well, sekarang aku sedang berada di salah satu daerah yang lumayan jauh, yaitu di Tenjo. Dan kita akan bertemu dengan salah satu paranormal. Kita akan grebek. Katanya akan ada pertemuan nih, konsultasi bersama dengan seorang pasien. Dan kita akan cari tahu dan mengulik ada ilmu apa aja dan ritual apa aja yang akan dilakukan oleh seorang Ki Demang. Siapa yang nggak tahu Ki Demang? Yuk kita ikutin bareng-bareng, ikutin aku gimana proses ritualnya, gimana cerita-ceritanya. Yuk. Permisi. Halo Ki Demang. Ki. Sorry nih Ki. Ini ganjil misteri eksklusif nih Ki. Pengen grebek, pengen ketemu Ki Demang tadi. Ini lagi ada pasien apa gimana Ki? Iya lagi. Oh lagi ngobrol ya. Ki sehat? Alhamdulillah sehat ya. Anggi sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ini lagi ada pasien apa gimana nih Ki? Lagi ada tamu dari tadi sih dari sore kesini dia. Oh, Niki kalau misalnya nih ganjil misteri pengen apa sih grebek nih, pengen tahu dong kalau jika kakaknya mengizinkan gitu untuk meliput, kakaknya ingin apa gitu, pengen komunikasi apa nih sama Ki Demang gitu, boleh nggak sih Kak? Boleh nggak Ki? Kira-kira? Saya tergantung dia, kalau saya sih bebas gitu, tergantung dia mau nggak gitu. Boleh? Atau sama siapa Kak? Maaf. Flo ya, Anggi, Niki. Iya. Mungkin pengen tahu nih. Dadakan banget, kaget gitu mah. Iya, udah lama nih nggak grebek-grebek kayak gini. Nah, biasanya kita udah lama-lama banget kan. Ini betul banget. Kesempatan nih. Ini tim dari Ganjil Misteri. Jadi kita pengen tahu nih tentang ilmu apa sih buat bagi-bagi edukasi secara ilmu spiritual itu seperti apa. Kalau saya tergantung dia, kalau dia mau ya nggak apa-apa, ikut aja. Boleh Mbak ya? Dengar kan Mbak hal-hal yang gimana gitu. Iya, tentu nanti keputusan dari kita. Kita pengen melihat nih obrolan apa sih yang kira-kira Ki Demang sama kakak iniin gitu. Boleh ya. Oke. Silakan dilanjutkan, mungkin aku cuma mendengar dan lain-lain gitu. Biasa. Oke. Wanita itu terkadang rapuh, kuat di luar tetapi nggak kuat di dalam. Wanita itu banyak menutupi kesedihan. Contohnya loh. Saat ini kondisi sangat drastis sekali tentang perihal masalah hati. Kacau ya, Kaplo ya. Kacau. Tadi gimana, Kaplo? Mau gimana coba ceritanya? Ya, jadi lanjutin yang tadi ya. Iya. Maaf ya Mbak, tadi udah setengah jalan. Iya, oke. Mungkin aku bisa dengar dari awal nih Mbak. Ceritanya boleh dibagiin nggak? Jadi kehadiran aku ke sini Mbak Anggi terkait masalah cowok yang aku risih selalu diganggu. Jadi minta sama Ki Demang supaya orang yang bermasalah ini supaya dijauhin kalau bisa, jauh gitu loh, nggak ada berinteraksi lagi sama aku, baik dari SMS, WA atau apapun, walaupun aku udah blokir tuh Ki, tapi tetap masih terganggu dengan nomor-nomor baru yang dia usahain. Masih mengejar.
bahaya. Masih siap. mengejar Kaplo. Iya, dan aku risih. Oke. Laki-laki ini berada di mana? Di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa? Sepertinya sih di Jakarta. Oh, masih di Pulau Jawa ya. Artinya ya mudah untuk dikerjakan. Nah, ini bantu ya. Mau diapakan sebenarnya laki-laki ini? Mau dihilangkan sepenuhnya atau mau dihilangkan Bagus tuh, Ki, kalau komunikasinya bisa aja? dihilangkan sepenuhnya. Ayo gitu. Kalau mau dihilangkan sepenuhnya, Iya, dihilangkan sepenuhnya. dihilangkan sepenuhnya. Ya. Jasadnya sahabat ini mau dihilangkan. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Sanggup. Siap. Insya Allah siap. Siap. Karena mengganggu buat saya. Iya, baik. Justru berbalik. Bukan dapat positif tapi negatif. Gitu kan? Bantu laki kalau gitu. Ya justru Kak, Ada maaf apa ya. nih, Ki? Ya. Saya sebenarnya ini tadi mau saya kerjakan gitu. Cuman saya mau nanya dulu sama dia nih. Sanggup gak dia untuk membuat meritualkannya gitu. Resikonya apa sih, Ki? Emang? Kalau risiko kan begini, tergantung sebuah niat. Kalau niatnya hanya sekedar menghilangkan jejak aja, dibikin lupa, bisa. Tidak ada apapun. Ada kemaslahatan. Tetapi kalau Kak Plo menginginkan, Ki, saya pengen dia ini lumpuh, saya pengen dia ini bisu, diem. Tapi kan ada dampaknya. Tapi nggak lama dampaknya. Cuma 40 hari aja gitu. Oh. Itu aja. Gimana, Dampak. Kak Flo? Siap nggak dengan tantangan itu? Karena nggak gampang ya, Ki. Nggak mudah ya, Ki. Sekalipun dia dilenyapkan gitu, Ki. Ya, Siap lah saya. siap. Siap. Mau. Mau. Oke. Udah jauh loh saya kesini loh. Iya, jadi kalau mau begini. Saya ada satu media yang mana media ini saya tumpahkan kepada satu air. Dan air ini saya katakan banyu santet, banyu suci. Ini punya. Oke, sanggup? Sanggup. Siap? Siap. Oke, begitu kan. Apa yang dipersiapkan, Ki, kalau udah kayak gitu, Ki? Ya, Mulai kapan nih? kita kalau akan- ya artinya kan begini, kalau sekarang kan nggak bisa karena kita harus menyediakan beberapa alat media juga untuk bahan ritualnya dan lokasi akan diritualkannya tidak di sini, dijadwalkan khusus ya? dijadwalkan khusus karena nggak sekarang, misalnya contoh besok atau besok lagi gitu. Bagaimana? Siap? Siap, Ki. Kakak nanti besok bawa Apa yang saya media-media. bawa besok? Besok nanti bawa kain apa namanya, kain kemban Mhm. ya untuk Kak Plo, dan saya minta nama dengan wajah orang yang Kakak tuju itu. Oh, siap. siap. Oke. Kak coba tulis Kak ini. Saya belum ini wangi, belum ngobrol juga sama dia. Oh. Baru tadi. Ki, kalau kayak gitu bayar nggak sih, Ki? Biasanya Kayak gimana? lu untuk melakukan ini? Pasti karena ada sesuatu yang harus dikerjakan dan Persiapan itu ya, Ki? persiapan itu juga harus matang. Dan ini juga bukan mahar yang kecil juga. Karena apa, dampaknya ke kehidupan juga ada. Satu, saya meninggalkan pekerjaan yang saya dirikan ini di Padepokan. Saya meninggalkan santri-santri. Ketika saya mengerjakan sesuatu ini, kamu tulis di sini, apa keinginan kamu? Gitu. Banyak sih yang kayak seperti ini. Contoh orang yang pengen balik lagi suaminya, ada, kalau ini enggak. Wah. Ini harus siap nih, Mbak Flo. Iya. Siap, Mbak Anggi. Kalau saya ikut liput ritualnya boleh nggak sih, Mbak Ki? Silakan, boleh. Boleh ya? Kalau saya bebas sih, kan kita udah sering ya. Oke. Coba Mbak Flo Kak boleh, Flo. boleh ya diliput ya sama tim Ganjil Boleh nggak? Misteri Sat Ritual. Tim Nggak Ganjil mau kenapa-napa. meliput tentang ritualnya, mengerjakan ketika mengerjakan si Sani Sayanya. ini. Iya, Pengen tahu boleh. gitu. ya silakan izin sama dia. Oke. Kapan nih, Ki, persiapannya? Eh, Dan kapan ketemuan lagi?
tunggu 2 hari. Oh, 2 hari. Iya, tunggu 2 hari atau 1 hari, nanti saya informasi. Ketika saya sudah siap, Kaplo nanti ke sini dari sore, habis maghrib kita berangkat. Karena lokasi yang kita ritualkan itu nanti ada di lokasi yang lumayan jauh juga dari sini. Nggak jauh sih, paling juga 10 menit 15 menit lah dari sini gitu. Ya. Siap. Gitu menjadi. Mau ikut? Tempat ganjil misteri ini ya. Akhirnya kita kembali lagi untuk lakukan gerebekan ritual bersama dengan Ki Demang ya. Kaget saya ini. Atas persetujuan dari pasiennya Ki Demang ya. Oke. Siap. Oke nih, kita akan ketemu lagi teman-teman ganjil misteri di 2 hari kemudian setelah dari hari ini. Oke. Siap. Nah, penikmat ganjil misteri, tibalah saatnya, ini hari di mana kita akan melihat bagaimana Ki Demang melakukan ritual pembersihan kepada Mbak Flo. Mungkin bisa dijelaskan, Ki, di mana-mana aja dan apa yang akan kita lakukan nanti. Oke, jadi nanti untuk ritual ini, untuk Mbak Flo ini, yang pertama kita harus mandi ke bawah dulu. Oke. Karena untuk membersihkan aura-aura yang didapat oleh Kak Aura ini, Kak Flo ini auranya sudah sangat tidak teratur, maka harus dipembersihkan dulu ke bawah ke air sumur 7 bidadari. Oke. Jadi setelah mandi di air sumur 7 bidadari, baru kita meritualkan tentang apa yang diinginkan oleh Kak Flo. Oke, ini lebih intim ya, Ki ya. Iya. Gimana kalau langsung aja nih? Boleh, kita boleh. langsung ke Ayo, sana. kita Oke. boleh ke bawah yuk. Kita ikutin Ki Demang, yuk. Jadi ini ke bawah dulu kitanya. Wah, agak terjal ya, Ki. Iya, karena sesuatu yang diinginkan itu harus penuh pengorbanan. Apalagi bersifat aura. Meskipun di Wah. bawah, ya tadi, ada chemistry yang harus didapat oleh kita. Oke. Nah, pelan-pelan. Ini dulu itu tempat pemandian Oh. 7 bidadari. Oh. Jadi ada satu riwayat, ada kutumiri. Kalau orang mengatakan tuh kutumiri itu kayak semacam pelangi. Oke. Nah, jatuhnya ke sini. Jatuhnya pas di sini. Pas di sini. Itu dulu mungkin di tahun berapa saya juga nggak tahu. Tapi ini cerita dari masyarakat yang ada di sini. Oke. Jadi dipercaya untuk Dipercaya pembersihan. untuk pembersihan aura. Gila nih teman-teman, ini udah jam 12 malam loh. Kita langsung terjun ke bawah melihat proses pemandian Betul. Tumari. Iya, tumari. Jadi seseorang kenapa harus menggunakan air? Karena air itu bisa memberikan sebuah pembersihan secara nyata. Mau Energi dohir ya. dan wabatiniah gitu. Nah, kita udah sampai nih. Wah, Ke oh ini Tanggi. Ki. Iya. Sumurnya Di ini nih bawah teman-teman. Oke. Ini berarti ada 7 sumur Ki, apa gimana? 7, ada 7 sumur. 7 sumur. Nah, Iya. kita pakai salah satunya atau gimana Ki? Iya, nanti Ki Demang ambil beberapa sumur, nanti disatukan di satu bak ini, baru kita mandi sini. Oke. Nanti akan saya siram di atas kepala aja. Oke. Begitu. Oke Mbak Flo, gimana Ki? Apakah Mbak Flo siap? Siap, Mbak. Siap ya dengan Siap. ritual tersebut ya Ki ya? Iya. Iya. Oke. Tadi juga ditegaskan, gimana Kak Flo, sudah siap belum? Heeh. Tadi saya udah siap banget Ki. Katanya. Betul. Akhirnya udah pakai ini ya Ki, kain Iya. segala macam persiapan. Oke. Karena jauh dia, dari Batam kan dia. Betul. Dari Batam ke sini ya memakan waktu yang cukup lama. Oke. Ya, harus semangat, Semangat. oke? Harus percaya. Jangan setengah-setengah. Iya. Ini adalah pembersihan aura untuk menghilangkan aura-aura negatif yang bertimbulnya ke kita itu lemas dan capek. Oke. Kita udah siapin ini ya, apa segala macam nih, kain dan bunga ya. Iya, betul. Bunga, kain sama gayungnya nih. Nah, Yuk. saya jelaskan, perlu jelaskan lagi Kak? Boleh. Nah, Apa bunga Ki? Kak, kenapa kita selalu menggunakan bunga? Bunga ini adalah filosofi agar seseorang yang kita urus ini adalah untuk memberikan keharmonisan. Kenapa 7 rupa? Biar 7 hari dia itu selalu penuh dengan kebahagiaan, keceriaan begitu. Untuk Bagus menarik. Iya. Hal-hal positif ya. Jadi Positif ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 7 rupa.
Oke. Nah, 7 warna, 7 rupa, 7 keharuman. Jadi setiap hari nanti ada perbedaan. Ya, Iya. semangat Kak, oke? Oke, yuk. Ayo kita ke bawah. Yuk. Bismillah. Hati-hati. Hati-hati Kak. Kayaknya 2 aja deh. Iya. Takutnya nggak mau. Oke. Pelan-pelan. Nah kalau mau sambil ini si Anggi reportase dari sini. Oke. Nanti kita lihat. Oh. Oke. Nih, sini. Depan. Duduk sini. Jangan pakai sendal, lepas sendalnya. Jangan tuh. Jangan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Diam, pejamkan mata. Pejamkan mata, tangannya ke situ kan. Ke paha. Ya. Oke. Bismillah. 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 Shadow. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum ya Ibu Siti Fatimah 14 bulan purnama. Kaula nitip asihana Ibu Siti Fatimah 14 bulan purnama dina sumur 7 bidadari. Nyuhunkeun welas asih ka dirina, nyuhunkeun pembersihan dirina. Kaula nyuhunkeun sagala ridho ikhlasna. Kaula nyuhunkeun deudeuh nyaahna ka dirina. Oke, ini sudah beres, Kaplo. Ini Kaplo bangun, dan nanti Kaplo buang ke belakang, lempar ke belakang. Jadi ketika Kaplo begini, lempar ke belakang, buang semuanya kesialan, buang semuanya keapesan, buang semuanya masa lalu, tinggal hilangkan orang itu. Kalau Kaplo bayangkan seseorang itu, lalu buang ke belakang ini. Jangan ditengok lagi ke belakang, oke? Bismillah. Bismillah. Ikuti apa saya. Ketika buang, buang. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan matanya. Bayangkan sih seseorang itu. Sis, bayangkan sang. Buang. Ini kakinya. Bismillah.
tangannya. Bismillah. Usapkan, usapkan, usapkan sedikit. Oke, cukup. Oke, cukup. Satu kali lagi. Oke, cukup. Beres. Oke, cukup. Selesai. Waduh, gimana nih? Aku ngeliat dari atas nih Ki, tadi proses pemandiannya nih. Gimana Mbak Flo? Apa yang dirasain? Sekarang agak ringan sih Mbak. Oke. Punya agak ringan tadi habis ritual. Oh. Pemandian kembang. Jadi ini proses pembersihan berarti ya kita Iya, lihat ya? ini masih dalam pembersihan. Oke. Kak Plo juga merasakannya tadi. Karena apa? Dibuang ke belakang itu tadi. Karena saya ambil dari atas, saya ambil dari bawah, dan saya ambil dari tangannya. Tadi ada yang gangguin Ki Demang ya? Tadi Iya, tuh tadi ada yang... pas saya kira tangannya dia ngetik. Tapi Tangan kok saya nggak mungkin depan. sejahil itu gitu ya? iya, kok nyampe ke belakang gitu kan? Begini nih tangan saya, Oh, kaki saya. Artinya Ke tangan. Kayak itu dicubit. iya kayak nggak boleh gitu. Oh. Kayak- Itu kayak sosok apa tuh berarti tuh Ki? Biasanya. Sosoknya kayak jahil, sebut jahil banget ya, kayak anak kecil begitu gitu. Oke. Di bawah itu gitu. Nggak boleh gimana maksudnya? Ya nggak boleh ngebelakangin dia mungkin Oh. begitu. Agak sopan nih kita agak geser gitu ya. Iya, mungkin keinjak sama saya gitu. Oke, itu Gitu. cukup. Ini kita menemukan banyak peristiwa-peristiwa pastinya di sini, dan itu peristiwa ganjilan kayak gitu pasti akan terjadi ya, kayak sering terjadi ya. Oke nih, nextnya nih kita mau ngapain nih Ki? Habis ini baru kita mulai ritual untuk pembuat yang Kak Plo inginkan tadi. Oke, di situ Ya. utamanya Ki. Itu utamanya. Oke, Karena di sini memberikan aura negatif dulu, baru kita ke atas. oke, siap ya Mbak Flos. Ini Siap. langkah terakhir nih. Siap. Oke ya, kita mulai ya. Mulai. Yuk kita naik ke tempat ritualnya Oke, teman-teman. Saya pegang. Jauh saya iki loh. Kalau HRT mah pegang nih. Hati-hati. Iya. Wah, nah ini tempatnya Ki. Iya. Tempat tersembunyi ya Ki tempatnya. Ya karena harus jauh dari lingkungan, Kak. Oke. Karena di sini tuh sebelah air, di sini air, ini buntu. Oke. Ini buntu. Oke. Penuh air. Berarti satu aliran sama sumur tadi ya Ki ya? Betul. Wow. Ini agak terpanjangin Mbak Ful, silakan. Oke. Nah, ini dia tempatnya teman-teman. Ganjil misteri. Tadi udah ngikutin mandinya. Sekarang kita pas di tempat di mana acara inti atau adegan inti dilakukan di sini. Betul. Ada resiko apa nih Ki kemungkinan terjadi? Kita lihat aja nanti. Ya. Mbak Flo aman? Ini Aman. kenapa melamun nih? Pas, Nggak jangan apa-apa. melamun ya. Iya. Oke, jangan melamun. Jangan melamun ya. Soalnya kenapa saya bakar ini? Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Aman kan Bro? Aman. Ya udah. Oke. Yuk Ki, langsung aja Ki. Ki bisa jelasin Ki bahan-bahannya itu apa Iya, sih? bahan-bahannya ini adalah tumpengan. Tumpengan ini saya persembahkan untuk sesuatu yang ada dalam diri saya dan yang ada di sini agar sesuatu itu terjadi. Karena perlu dengan yang namanya syarat seperti ini. Oke. Hadiah, dan ini ada buah-buahan, ada kelapa, Kelapa hijau ya Ki? ya kelapa hijau dengan ada juga bahannya dan ceker ayam. Oke. Itu apa tuh Ki yang dibakar tuh Ki? Yang dibakar itu adalah target, Target ya? Oke. target. Saya gitu. Dan ini ceker ayam. Ceker ayam ini Sekarang untuk apa? tadi karena Sandi ini adalah orang yang mengejar terus, maka akan saya lumpuhkan kakinya gitu. Oke. Jadi tidak mengejar Kak Plo terus, tidak memberikan kayak semacam menghantui sampai tidak tenang, mengganggu, maka saya lumpuhkan kakinya. Oke. Namun Lumpuhkan. Mbak Flo sebelum ini ada yang mau ditanyain nggak sama Ki Demang? Gimana ini adalah alat yang tadi saya sampaikan juga untuk Kak Plo, yang mana kemarin sudah dibicarakan bahwa akan Siap sih saya. ritual seperti ini begini, tapi nanti lihat di hari esokannya. Baik. Ketika dia bangun pagi, Kak Plo lihat hasilnya seperti apa. Baik. Begitu ya. Iya. Oke, kita mulai aja ya. Yuk langsung mulai aja Ki. Pejamkan matanya sambil bayangkan target. Ketika saya mengetuk ini 3 kali, ucapkan dalam hati, oke? Bismillah.
para sangat para dede para nyai kaulah nyuhunkeun pos diri kaulah dongkapkeun ka diri anjeun asisandi dongkapkeun ka hoyong sipo anjeunna tos dendam tos hebat sebab kangangga ganggu ka dirina. Bismillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah. Allah ampun para rencang batina sandi bakal rumpuh hatena sandi bakal rumpuh ulah ngeganggu kadiri pergi meninggalkan roh. Tuh, bro. Oh, ini kunyah. Kunyah. Kunyah.
Jasadna Sandi lululanta, jasadna Sandi lululanta, jasadna Sandi lululanta, Lunak. jasadna Sandi lululanta, jasadna Sandi lululanta. Pejamkan matanya. Kenapa? Geram aja sih, Ki. Geram sama Sandi nih. Emosi saya. Cuman susah saya luapkan ini. Emosi. Oke. Ini sudah bisa ditargetkan 1x24 jam. Kamu akan melihat hasilnya. Dia tidak akan mengganggu kamu lagi. Dia tidak akan mengganggu kehidupan kamu lagi. Dan dia tidak akan mengganggu laku lampah kamu. Kemanapun kamu pergi silakan. Ini medianya akan saya pendam. Atau kakak lempar nanti ke air. Agar dia pergi jauh. Terserah. Mau saya memendamnya atau mau ke flow melemparnya. Baiknya gimana? Kalau emosi saya yang... Kalau baiknya silakan lempar. Oke, Baik. sanggup? Sanggup. Ya. Kakak lihat 24 jam dari sekarang sampai hari besok bagaimana kondisi Sanjuna. Dia tidak akan pernah mengganggu kehidupan Kak Plow lagi. Udah saya lumpuhkan tujuannya, udah saya hancurkan perniatannya. Selama ini dia mengganggu. Itu yang dialami oleh Kak Plow. Dan hasilnya pun seperti itu. Begitu kan? Selama ini diganggu, dihancurkan mental, fisik, bahkan sampai ya sangat terbuang waktu. Gitu. Oke. Ya. Artinya sudah selesai, Ki? Sudah selesai. Ya. Tinggal melempar itu tadi ya, Ki, ya? Tadi juga Kak Plow juga merasakan sesuatu yang menampakkan diri kan. Mbak Plow rasain tadi, Kak? Cuman terlintas aja gitu. Wajah mereka berdua benar-benar binatang. Gimana ya, kasar banget ya? Nggak apa-apa. Kurang ajar sekali sih. Kayak kalau bisa pikir lo cepat gitu. Geram aja sih Kak Anggi. Iya. Kasihan, sangat kasihan sekali saya melihatnya. Apa yang Ki merasakan dari emosi dia? Oh, ini bukan setahun 2 tahun, bukan sebulan 2 bulan, sudah lama sekali. Dia ini bingung kemana, harus bagaimana. Dia ini dibuat sudah diikat aja. Jadi mau melangkah mana aja jadi kayak orang stres. Capeknya luar biasa. Dia tahan. Selama ini saya tahan. Itu udah marah banget itu. Malu itu saya tahan. Gitu. Harapannya apa nih, Kak Plow? Setelah dari sini, kan ada kedendaman berikutnya, enggak ya? Semoga ada petunjuk baik lah yang Kidemang kasih ke saya setelah menuntaskan manusia 2 itu. Ya, Kak Plow boleh rekomendasi juga sama Kak Anggi setelah diritualkan seperti ini, bagaimana kejadiannya. Saya sih targetkan untuk beliau tidak mengganggu dalam hal apapun, pergi dari kehidupan Kak Plow, dan Kak Plow juga terbuka dari gangguan-gangguan sihir yang terikat dalam Kak Plow. Seharusnya Kak Plow ini kalau dihitung dalam segi falakia, dan saya lihat seharusnya sudah mapan, sudah hidup bahagia. Karena pikiran-pikiran itu tadi ya, yang mengganggu. Seharusnya sudah tenang, sudah nyaman di dalam satu ranah kehidupan itu. Tetapi tadi semuanya berantakan. Bukan setahun 2 tahun yang dia pendam. Oke lah.
Oke ya. Ya. Oke ya. Sudah ya. Cukup Oke, ya. oke, Nanti ini kaplo buang dikali setelah pulang dari sini. Siap. Atau mau di bawah? Nggak Langsung apa-apa. ya. Apa Bisa. di bawah aja langsung ya. Langsung ya. Pulang nanti gimana Ki dia? Mandi dulu kah atau apa Ki? Tadi Enggak, udah paling cuci kaki. cuci kaki aja. Iya, sebenarnya bisa sama Kidemang juga dipendam di sini. Oke. Tidak perlu kaplo. Tapi lebih pengen ekstrim, pengen Ekstrim, kaplo. kayak teriak yang- gitu iya. katanya, Ki ya. Buang aja. Buang Oke. gitu ya. Oke. Gitu aja. Oke. Oke, itu tadi teman-teman ganjil. Tadi kita udah ngeliatin proses dari tadi mandi ya Ki. Sampai tadi kita udah ngelakuin ritual. Dan akhirnya tadi kan ekspresi Kaflo aku lihat di sana masih ini ya. Di sini kayak udah dendam banget tuh Ki. Tapi Iya. dia nggak yang teriak, tapi Heeh. didendam dalam hati Ki kayaknya dia. Tadi kan Ya, sempat susah diganggu buat, juga, sempat ada gangguan juga di bawah ketika Iya. membuang aura negatif di kaplo. Mm. Dan pada akhirnya juga udah enteng juga, cuman di sini kebawa emosi lagi karena ya itulah. Iya, terlintas Ya. wajah mereka Begitulah ya. untuk saya. Iya. Oke. Mm-mm. Ini nanti dibuang, jangan sampai tidak dibuang ya. Kamu lempar selempar-lemparnya. Sini masukkan ke sini. Oke. Mungkin Ya. Oke, ini teman-teman ganjil yang sudah menyaksikan tadi bagaimana prosesnya. Kalian bisa komentar, beri saran gitu kan ya. Kalau misalnya ada yang, walaupun memang cara ini sebenarnya tidak salah gitu, walaupun memang kita pakai spesial rasa dendam kita, tetapi karena kita merasa dirugikan, kita wajar untuk membela diri kita. Betul, gitu ya, Ki betul. ya. Terkadang ada Kak Anggi, ada itu ada pihak ketiga yang mengganggu. Makanya kenapa Kidemang mau membantu dalam hal seperti ini. Karena tadi untuk kemaslahatan juga. Tadinya rukun, damai, tetapi pihak ketiga ini yang mengganggu. Maka apakah perlu? Ya tadi, Iya. dia menggunakan sihir untuk pelet dan sebagainya. Kidemang menggunakan pemisahan ini Oke. agar pergi jauh dan selebur-lebur. Kalau bisa dimengerti memang lebih baik cara untuk memisahkan aja ya. Jadi kita nggak Betul. usah balas dendam kayak gimana-gimana, Iya. penting Ya, pisah tadi aja pisah gitu. bersama Memisahkan. Kidemang. Bagus sih ya kalau kayak gitu. Ini berarti tadi namanya apa Ki? Santet Banyu suci. Santet Banyu Suci. Oke, ini Ya. sebuah ilmu baru nih kalau teman-teman pengen terusin hal-hal seperti itu. Ternyata semuanya itu ya kita butuh persiapan, kita butuh mental yang kuat dan kesiapan yang kuat ya, Mbak Flo ya. Terima kasih Ki tadi sudah bagi-bagi nih ganjil misteri berkesempatan untuk menit ritual juga sama Mbak Flo, udah dikasih izin buat kita liputan nih. Semoga masalahnya cepat selesai, dijauhkan dari segala mara bahaya. Juga Ki di Demang sehat-sehat semuanya. Mungkin ada closingan Ki? Cukup lah. Cukup ya, cukup ya, Mbak ya. Oke, teman-teman Ganjil Misteri, jangan lupa terus saksikan konten-konten Ganjil Misteri selanjutnya. Maka kalian akan ada ilmu-ilmu ritual baru, mungkin dari paranormal yang lain, atau kita akan jumpa lagi sama Kidemang di ritual-ritual yang lebih dahsyat. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Makasih Ki. Anggi. Mbak Flo, terima kasih.